Itu pahalanya sama dengan mengerjakan sholat 10 waktu jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Al-qail fi sahihain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah Masjid Raya Harapan Indah yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta yang berlimpah. Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah. Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah. Terlebih Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kenikmatan diniyah, yakni dua kenikmatan yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja. Karena demi Allah, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, kalau bukan karena nikmat iman, tidak mungkin di malam yang berbahagia ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk salat maghrib secara berjamaah dan juga menghadiri kajian ilmu, menghadiri majelis yang sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqomah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Sebuah hadis qudsi, hadis yang sangat panjang, yang diantaranya adalah hadis ini melarang kita untuk berbuat zalim. Dan kita tahu bahwasanya zalim ini lawan dari adil. Dan adil definisinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti orang-orang yang tidak berlaku adil, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka termasuk juga dalam Al-Quran menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman, ya bunayya, hai putraku, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan merupakan
kezaliman yang sangat besar. Jadi orang-orang yang mereka menyekutukan Allah di dalam beribadah, baik dengan para rasul, baik dengan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala, atau juga mereka sekutukan Allah dengan manusia. Contoh misalkan ketika melakukan ibadah, kemudian dia niatkan ibadahnya karena Allah, juga karena ingin mengharapkan pujian dari manusia, maka orang-orang yang seperti ini telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Karena kita tahu ikhwati wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat besar. Maka sangat zalim kalau misalkan ada orang yang kemudian membalasnya dengan melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi orang yang berbuat zalim adalah orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh yang lainnya, misalkan seorang istri diberikan nafkah oleh suaminya tiap bulan, dicukupkan segala kebutuhannya, namun kemudian si istri ini tidak taat kepada suaminya, maka istri yang seperti ini dia telah berbuat zalim kepada suaminya. Atau juga seorang suami memiliki istri yang sangat taat kepadanya, apapun yang dia diperintah diikuti, namun si suami ini tidak memberikan nafkah, tidak mencukupi nafkah kepada istrinya, maka si suami termasuk orang yang berbuat kezaliman. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang mulia ini melarang kita berbuat kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berbuat zalim kepada kita hamba-hambanya. Sekecil apapun ikhwati wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, tidak akan dizalimi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan kita pernah dengar hadis, ya, hadis bitaqah, hadis yang menceritakan tentang kartu yang kecil, ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya nanti di yaumil qiyamah ada satu umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dihadapkan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah bentangkan kepadanya 99 kitab catatan keburukan. Jadi saking banyaknya catatan keburukannya itu, ada 99 kitab dibentangkan kepadanya. Dan Nabi menyebutkan panjang dan lebarnya kitab ini sepanjang pandangan mata. Sangat apa? Sangat panjang, sangat lebar, ya, saking banyaknya ada 99 kitab. Namun Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung memasukkannya ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala, namun Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan kepadanya satu persatu, atunkiru hadza, atunkiru hadza, ada enggak di sini yang kamu ingkari? Di sini tertulis kamu pernah melakukan dosa. Pernah dulu ketika sekolah STM makan bakwan 5 ngaku cuma 2. Ya, ini contoh. Artinya semuanya disebutkan dosa-dosa kita oleh Allah tabaraka wa taala. Atunkiru hadza, atunkiru hadza, atunkiru hadza. Ada enggak dari catatan-catatan ini yang kamu ingkari? Lihat betapa adilnya Allah tabaraka wa taala. Ditanya seluruhnya oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian ketika dia mengakui dosa-dosa tersebut, betul wahai Allah, itu semuanya aku lakukan. Kemudian Allah tanya lagi, alaka udhrun, kamu punya alasan enggak? Kenapa kamu melakukan ini? Kemudian dia pun mengatakan, ya Rabb, mali udhrun, saya enggak punya alasan sama sekali. Ditanya lagi oleh Allah tabaraka wa taala, indaka hasanah, kamu punya kebaikan enggak? Coba sebutkan, kata Allah tabaraka wa taala. Lihat ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Padahal bisa saja ketika misalkan mendapati ada seorang hamba yang dalam catatan amalnya isinya adalah banyak melakukan keburukan, banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala, tinggal dimasukkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah maha adil. Allah tidak akan berbuat kezaliman sedikit pun kepada kita hamba-hambanya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbuat zalim atas dirinya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin ikhwati wa akhwati fillah berbuat kezaliman kepada kita hambanya. Kalau misalkan ada yang merasa bahwasanya Allah berbuat zalim ya ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya musibah. Contoh misalkan ya anak yang dicintainya meninggal dunia, atau juga dia dikasih miskin oleh Allah Tabaraka wa taala. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya Allah enggak adil sama saya. Ya, Allah telah berbuat zalim kepada saya. Ini keliru ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita miskin, ya, menjadikan kita ini jelek, justru itu yang terbaik buat kita. Yang penting ketika kita miskin, sekalipun kita jelek, kita ini rajin beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Jadi semua yang Allah takdirkan untuk kita ini baik buat kita. Ya contoh misalkan kayak Abu Najwa dikasih wajah nggak ganteng, ini yang paling baik buat Abu Najwa. Kalau misalkan Abu Najwa dikasih wajah yang ganteng kayak Raffi Ahmad misalkan, gimana kira-kira? Sering datang ke pengajian nggak? Sering datang atau enggak? Kayaknya nggak mungkin jemaah sekalian. Jadi ini yang terbaik buat kita. Jangan sampai kita mengatakan bahwasanya Allah nggak adil sama kita, enggak. Ya. Jadi semua yang Allah takdirkan untuk kita jamaah sekalian itu baik buat kita. Ada misalkan seorang istri dikasih suami jelek, pelit, itu baik buat dia. Ya. Artinya kalau misalkan takdir itu dinisbatkan kepada Allah semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Ya, nggak ada yang nggak baik, semuanya baik. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Termasuk juga seorang suami dikasih istri jelek, suka ngambek, ya. Itu kalau dinisbatkan kepada Allah itu baik, nggak ada yang nggak baik. Ya, semuanya baik. Ya, bahkan misalkan ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia, ya, kalau dinisbatkan kepada Allah itu semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Kenapa? Karena ketika seorang muslim, ketika seorang hamba yang beriman ditimpa musibah, kemudian dia bersabar, yang keluar dari lidahnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, berdoa kepada Allah, minta pahala kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya pahala yang sangat besar. Ya. Jadi semua takdir yang Allah tetapkan untuk kita jamaah sekalian itu adalah baik untuk kita. Ya, itu baik untuk kita. Jadi jangan sampai mengatakan bahwasanya Allah itu enggak adil, ya. Wal iyadu billah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim kepada diriku sendiri. Jadi enggak ada seorang hamba yang dizalimi oleh Allah Tabaraka wa taala. Bahkan ikhwati wa akhwati fillah, janji Allah dalam Al-Qur'an bagi orang yang melakukan kebaikan. Ada orang misalkan melakukan satu kebaikan, Allah balas berapa? Allah balas 10 kebaikan. Lihat, ya. Mana yang menunjukkan ketidakadilan Allah Tabaraka wa taala? Setiap kita melakukan satu kebaikan, Allah balas dengan 10 yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 160. Ma jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang nanti di yaumil qiyamah menghadap Allah Tabaraka wa taala, dia membawa satu kebaikan kata Allah Tabaraka wa taala, maka akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa taala asyru amsalihha dengan 10 yang semisalnya. Kayak contoh misalkan kita mengerjakan sholat satu waktu, itu pahalanya sama dengan mengerjakan sholat 10 waktu jamaah sekalian. Makanya kalau misalkan kita mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu, sama dengan mengerjakan sholat 50 waktu. Setiap satu kebaikan Allah balas 10. Termasuk juga ketika kita membaca Al-Quran, setiap satu huruf Allah balas 10 kebaikan. Alif Lam Mim. Berapa kebaikan yang kita dapatkan? 30 kebaikan. Karena alif 1, lam 1, mim 1. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berapa kebaikan? Berapa, Pak? Banyak. Jadi banyak kebaikan yang kita dapatkan jamaah sekalian. Setiap kita melakukan satu kebaikan, Allah balas 10. Wa ma jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang datang nanti di yaumil qiyamah membawa satu kesalahan, maka dia akan dibalas dengan yang semisalnya.
Jadi orang yang melakukan satu kesalahan atau satu dosa, dia akan mendapatkan satu dosa, jemaah sekalian. Ya, akan mendapatkan satu dosa. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak ada yang dizalimi oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi semua kebaikan-kebaikan kita nanti di akhirat itu akan ditampakkan oleh Allah tabaraka wa taala dan akan mendapatkan balasan dari Allah tabaraka wa taala 10 yang semisalnya. Ya. Termasuk juga dalam surat Thaha ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas shalihat wa huwa mu'min fala yakhafu dzulman wala hadma." Dan barang siapa yang beramal soleh, ya sudah sering kita sampaikan jamaah sekalian, amal soleh adalah amalan yang memenuhi 2 syarat. Yang pertamanya ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, ya, dan ikhlas ini berat, ya, ikhlas ini berat jamaah sekalian. Jadi untuk bisa melakukan amal soleh ini sangat berat, karena syaratnya yang pertama adalah ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Melakukan amalan-amalan soleh, melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan ibadah, niatnya adalah hanya karena ingin mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan amal soleh adalah amalan yang mutaba'atul Rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan Allah mengatakan barang siapa yang beramal soleh wa huwa mu'min, sedangkan dia adalah orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, fala yakhafu dzulma, maka janganlah dia takut dizalimi, wala hadma, dan jangan pula dia takut dizalimi. Ya, apa bedanya zulma dengan hadma? Di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, zulman artinya dosa-dosanya itu ditambah, ya. Jadi ada misalkan orang yang melakukan dosa 10, ternyata ditulis di catatan amal 20, itu dizalimi namanya, ya. Kalau di dunia ini biasanya banyak yang seperti ini. Contoh misalkan kita kerja lembur harusnya 20 jam, ya, ditulis cuma 18 gitu, ya, ya. Nah, itu namanya dizalimi. Adapun hadma itu dikurangi kebaikan-kebaikannya. Kita melakukan kebaikan 20, ternyata ditulis cuma 10. Jadi sama-sama kezaliman, ya. Adapun zalim ini ditambah kesalahan-kesalahannya. Adapun hadma dikurangi kebaikan-kebaikannya. Sama-sama kezaliman, ya. Dan orang-orang yang beramal soleh dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, maka janganlah dia takut dizalimi, ya, baik dikurangi kebaikan-kebaikannya ataupun ditambah keburukannya, karena ini mustahil. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku sendiri, kemudian Allah mengatakan wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman ini haram di antara kalian, dan aku jadikan berbuat kezaliman ini haram di antara kalian. Jadi berbuat kezaliman, ya, diharamkan di antara kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kezaliman ini diharamkan di antara kita. Fala tadzalamu, kata Allah, maka janganlah kalian saling berbuat kezaliman. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum, Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab ini menjelaskan, az-zulmu bin nisbati lil ibadi fima bainahum yakunu fi salasati asya'a. Kezaliman jika dinisbatkan kepada para hamba, yakni di antara kita, yakunu fi salasati asya', ini ada pada 3 perkara. Kezaliman kalau misalkan dilihat dari kita manusia, ini ada tiga perkara. Jadi biasanya terjadi kezaliman pada 3 ini, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, dalam sabdanya, wa huwa yakhtubun nasa fi hajjatil wada', ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam haji wada', ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada',
pernah berkhutbah di hadapan manusia. Nabi SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Ya, Rasul mengatakan, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta benda kalian, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, haramun alaikum, atau alaikum haram, bagi kalian diharamkan. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini. Karena hari ketika Nabi berkhutbah itu adalah hari Arafah, ya, hari yang sangat dimuliakan, hari yang paling baik, ya. Bahkan Rasul mengatakan, ya, doa yang terbaik adalah doa ketika Arafah, ya. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah, doa yang paling baik adalah doa yang dipanjatkan ketika hari Arafah. Ini saat jamaah haji yang mereka wukuf di Arafah, ya. Mereka berangkat dari Mina tanggal berapa? Tanggal 9. Ya, tanggal 9 pagi berangkat ke Mina, berangkat ke Arafah, dari Mina berangkat ke Arafah, kemudian sampai di Arafah masuk waktu zuhur, kemudian mengerjakan sholat zuhur dan asar di jama takdim, ya, dan juga qasar 2 rakaat. Setelah itu mendengarkan khutbah, ya. Setelah itu mendengarkan khutbah, dan setelah itu, ya, kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta apa yang kita inginkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya saja ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa yakum, kita banyak melihat, ya, sebagian jamaah haji kita di Indonesia, ya, harusnya mereka berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun mereka, ya, gunakan waktu tersebut untuk apa? Untuk selfie, ya. Harusnya mereka banyak berdoa sampai menjelang maghrib. Namun banyak di antara mereka, ya, mungkin sebagiannya atau sebagian besarnya, mereka manfaatkan waktu tersebut bukan untuk berdoa, tapi untuk selfie. Ada yang naik ke Jabal Rahmah, ya, kemudian di belakang tugu ambil handphone, ya, foto cepret, masukin Facebook, tulis status di bawahnya, OTW wukuf Arafah. Iya kan? Harusnya apa? Banyak berdoa kepada Allah, karena sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Dan Nabi mengatakan, seperti haramnya hari kalian ini, fi syahrikum hadza, pada bulan kalian ini, ya. Karena memang bulan Dzulhijjah adalah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ada 4 bulan jamaah sekalian yang disebut dengan bulan-bulan haram, ya. Bulan apa saja? Bulan Dzulqa'dah, iya. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, yang ketiganya bulan Muharram, dan yang keempatnya bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika seorang muslim, ya, dia melakukan ibadah, melakukan amal soleh pada bulan-bulan tersebut, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Jadi Rasul mengatakan, seperti, ya, pada bulan kalian ini bulan haji. Jadi bulan haji merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, termasuk juga negeri, ya, negeri Mekah, ya, adalah merupakan negeri yang sangat, ya, dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, yang sangat dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan, ya, kota Mekah merupakan kota yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat ikhwati wa akhwati fillah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari Mekah, ya, hijrah ke Madinah, sampai di satu pasar kemudian Rasulullah memandangi kota Mekah, dan Nabi mengatakan, ya Mekah, hai Mekah, anti khairil ahabbul ardi ilallah, hai Mekah, engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seandainya bukan karena umatku mengusirku darimu, ma kharajtu minki, saya tidak akan pernah pergi atau keluar darimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jelas dalam hadis ini Rasul mengatakan, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, alaikum haram, bagi kalian adalah haram, ya. Jadi kezaliman di antara manusia ini terjadi pada 3 ini, ikhwati wa akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama pada apa? Darah, ya.
Jadi seorang muslim ya tidak boleh membunuh saudaranya, ya. Seorang muslim tidak boleh membunuh ya saudaranya sesama kaum muslimin tanpa hak. Ya, maksudnya tanpa hak di sini ya orang itu tidak melakukan pembunuhan, orang itu tidak melakukan zina sedangkan dia sudah berkeluarga. Adapun kalau misalkan ada seorang muslim yang membunuh, ya, maka kalau misalkan di negeri tersebut ditegakkan hukum Islam, maka boleh dibunuh, ya. Kalau misalkan ada orang yang melakukan zina, dia sudah berkeluarga, maka dia kemudian dirajam sampai mati, ya. Jadi kalau misalkan dia melakukan satu kesalahan, ya, atau ya yang mengakibatkan bolehnya dibunuh, maka boleh dibunuh. Itu bukan kezaliman, ya, bukan kezaliman. Jadi yang jelas membunuh diharamkan dalam Islam. Jangankan membunuh ya sesama kaum muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum, ya, membunuh kafir, orang kafir yang mereka tinggal di negeri kaum muslimin, meminta perlindungan dari pemerintah kaum muslimin, itu kita tidak boleh membunuh mereka, ya. Jadi yang jelas yang pertama yang diharamkan atau termasuk kezaliman biasanya terjadi pada masalah darah ini, ya, adanya pembunuhan, ya, atau juga apalagi biasanya, ya, bukan hanya pembunuhan, ya, bunuh diri juga sama termasuk kezaliman, ya. Jadi bunuh diri termasuk dosa besar juga. Kemudian yang kedua, biasanya kezaliman terjadi pada al-amwal, harta benda, ya. Jadi banyak orang yang berbuat kezaliman ya dalam masalah harta. Misalkan apa? Nipu, ya, ketika dagang. Contoh misalkan jualan handphone, ya, barang yang KW dibilang ori. Nah, ini kezaliman. Dan di zaman kita sekarang ini, ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah wa yakum, banyak sekali orang-orang yang berbuat kezaliman dalam masalah harta, ya, nipu dan lain sebagainya. Bahkan Anda sering, ya, atau beberapa kali ditelepon sama orang, ya, ditelepon sama orang yang tujuannya apa? Tujuannya nipu, ya, tujuannya mungkin minta duit gitu, ya. Tapi alhamdulillah anak cepat tahu, oh ini kayaknya penipuan. Ya, kayak pernah setelah anak teleponan sama DKM Masjid Ar-Rahmah Salemba, ya, kemudian telepon ditutup, nggak lama kemudian ada yang telepon lagi, ya. Ketika telepon, biasanya kalau sama teman, ya, atau katakanlah telepon dengan DKM, itu biasanya diawali dengan salam, ya kan, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ini anak curiga. Ketika anak angkat, kemudian dia langsung langsung ketawa-ketawa, hahaha, gitu, ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, anak baik, gitu, ya. Masih kenal nggak? Siapa ya? Ah, gitu deh, lupa, ya. Giliran seneng aja lupa, dulu waktu susah aja ingat. Ini siapa? Masa lupa sih? Akhirnya anak nebak, karena tadi saya habis ngobrol sama DKM Salemba, ya, Pak Mukhlis, anak bilang, ini Pak Mukhlis ya? Oh iya, saya Mukhlis, tolong simpan nomor saya. Ya, akhirnya ikhwati wa akhwati fillah, ya, anak nggak simpan, anak masih berpikir ini kok orang apa namanya, ini bener nggak Pak Mukhlis gitu, ya. Jadi anak nggak simpan. Nggak lama lagi kemudian dia telepon lagi. Anak sekarang lagi di tempat di pelelangan barang-barang elektronik nih, murah-murah. Nanti saya, ya, nanti saya kirimkan listnya, ya, saya kirimkan daftarnya, ya, dan dikirimkan harga-harga barang-barang elektronik, mesin cuci, ya, macam-macam, dan harganya murah-murah, Pak. Baru kemudian saya sadar, wah kayaknya ini yakin penipuan gitu, ya, yakin penipuan. Akhirnya kemudian langsung saya blokir, sekalian, langsung saya blokir, ya. Ini hati-hati. Banyak orang di zaman kita sekarang ini yang berusaha untuk mendapatkan uang dengan cara apapun, nggak peduli dengan kezaliman atau nggak peduli halal haram, ya. Hati-hati ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah wa yakum. Dan ini berlaku untuk semua, ya. Bukan hanya misalkan orang-orang yang belum ngaji, bahkan termasuk orang yang sudah ngaji pun bisa jamaah sekalian melakukan penipuan, iya. Ada yang ngalamin nggak? Pernah ngalamin ditipu sama orang yang sudah ngaji gitu? Ada nggak? Iya, ini ada ustadz kita, ya. Dia ngambil rumah di perumahan syar'i, ya. Itu kan di atasnya kan banyak para ustadz, ya, pembinanya, ya. Tapi yang ngurusin bukan para ustadz ini, tapi ada jamaah lah, ya, yang sudah ngaji sama seperti kita.
Ya. Kemudian ya rumah yang sudah dibelinya ini dijual lagi sama orang lain. Rumahnya dijual lagi sama orang lain. Sampai sekarang belum selesai urusannya. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah yakum. Jadi masya Allah, lihat. Jadi jangan ngelihat orang itu dari apa? Rajin atau tidak rajinnya ngaji. Karena orang yang ngaji pun terkadang ya dengan duit apa? Ya hijau gitu ya. Ya, merah. Ya, makanya jangan apa namanya? Jangan terlalu percaya sama orang ya. Ya, sekalipun dia mungkin sudah ngaji atau sekalipun dia ustad. Karena ada juga ustad yang ya cinta sama duit ya. Ya, makanya duit itu disebut dengan mal, jamaah sekalian. Kalau mala itu artinya apa? Condong ya. Al-mal itu artinya apa? Condong. Artinya semua kita condong kepada duit. Jadi bukan hanya kita para penuntut ilmu, bahkan juga para ustadz juga ya ada yang mata duitan. Nah, ya wallahu a'lam. Ya, ini oknum lah ya. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian wa minadh-dhulmi aidan, termasuk kedzaliman yang lainnya. An yakuna li syakhsin ala syakhsin darahim summa yunkiru alladhi alaihi al-haq. Ya. Contoh kedzaliman yang lainnya adalah orang yang berhutang kepada orang lain. Ya, ada orang minjem duit ya sama sahabatnya, sama kawannya. Kemudian ketika ditagih dia mengingkari. Ini termasuk apa? Termasuk kedzaliman. Iya, ada nggak orang-orang yang seperti ini? Iya, dia punya utang, gitu. Ya, diminjem duit, bahkan ketika minjem itu sampai nangis-nangis, iya, merengek-rengek agar diberikan pinjaman. Namun ketika ditagih, kemudian dia mengingkari. Saya kan nggak punya utang. Iya, ini ada orang-orang yang seperti ini, dan ini termasuk apa? Termasuk kezaliman. Ya, wal iyadzubillah. Ya. Kemudian wa kadzalika aydan min aklil amwal, termasuk juga kezaliman dalam perkara harta ini, an yadda'iya syakhsun ala akhar ma laysa lahu. Ada orang yang mengaku apa? Mengakui harta milik orang lain. Ya. Ini juga termasuk kezaliman, ya, dalam masalah harta. Jadi ada orang yang mengakui harta milik orang lain atau mengakui tanah yang bukan miliknya. Ini sama saja kezaliman. Ya. Ini termasuk apa? Termasuk kezaliman. Contoh misalkan ada orang yang ya di perumahan biasanya ya. Dia dapat jatah tanah dari perumahan sekian meter ya. Akhirnya kemudian dia tambahin ya. Jadi bikin pagernya itu terkadang lewat got ya. Bahkan memakan jalan. Ini termasuk kezaliman juga. Ya, dalam masalah harta, ya, dalam masalah harta. Kalau di kampung biasanya ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa yakum, ya, orang melakukan kezaliman, ya, contoh misalkan ya tanah mereka yang biasanya dikasih apa? Dikasih tanda atau dikasih pagar ya. Itu biasanya mereka geser pagernya. Ya. Atau juga di sawah biasanya kan suka ada pembatas itu dengan galengan sawah, ya. Galengannya kadang dipindah, jadi malam-malam atau sore-sore ya, sengaja pulangnya agak sore ya, kemudian galengannya dipindah, yang tadinya di sini digeser misalkan biar lebih apa? Lebih banyak. Ini kezaliman wal iyadzubillah. Dan Rasul mengatakan ya, orang yang mengambil tanah milik orang lain, ngaku harta yang bukan miliknya ya, maka nanti di yaumil qiyamah tanah itu akan dikalungkan di lehernya. Bukan hanya yang diambil misalkan 1 jengkal, bukan hanya 1 jengkal ikhwati wa akhwati fillah yang dikalungkan di lehernya, tapi 7 lapis ke bawah itu dikalungkan di lehernya. Ini ancaman bagi orang-orang yang berlaku zalim ya ketika di dunia pernah mengambil harta milik orang lain. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah, yang ketiga, amma fahiya aidan haram. Adapun kehormatan seorang muslim, maka ini juga termasuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, jangan sampai kita menodai
kehormatan seorang muslim. Kayak contoh misalkan ya fayagtabuhu fil majalis, ya, menggibahi ya seseorang di dalam satu majelis, ya. Enggak boleh misalkan kita menjelek-jelekan orang lain, ya. Enggak boleh kita menjelek-jelekan orang yang jelek, ya. Karena biasanya orang yang jelek kalau dijelek-jelekin suka marah. Iya enggak? Jadi jangan suka menggibah. Ini termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Fala yahilu lil insan an yaqa'a fi irdi akhihi. Jadi tidak halal bagi seorang manusia, ya, dia menodai kehormatan saudaranya, ya. Dia menggibahnya, aw yasubbuhu, atau mencaci makinya. Ini enggak boleh juga, ya. Menggibah, mencaci maki, ini termasuk kedzaliman. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan fa inna dzalika min kabairidz dzunub, bahkan sesungguhnya semua itu tadi, gibah, ya, mencaci, melaknat, ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah tabaraka wa taala, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi oleh kalian banyak berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian ya prasangka ini merupakan dosa. Wala tajassasu, jangan pula kalian saling melakukan tajassus. Apa itu tajassus? Ya, mencari-cari kesalahan orang lain enggak boleh. Ya, tajassus itu enggak boleh. Contoh misalkan istri ya ngecek HP suaminya. Jangan-jangan di HP suaminya ada wanita lain gitu. Ini enggak boleh ya Bu ya. Ini ada perempuannya ya, ada ibu-ibunya. Ini enggak boleh seorang istri dia ngecek HP suaminya, tajassus, ya, mencari-cari kesalahan suaminya. Ya. Tapi ada yang menyebutkan kalau suami boleh ngecek HP istrinya. Masya Allah. Ini dari mana katanya? Wah, kata perempuan enak amat ya katanya. Ya, bagi kami enggak enak, bagi laki-laki enak katanya. Jadi kalau untuk laki-laki suami kan untuk ngecek istrinya ini setia atau tidak kan gitu ya. Ya, dicek HP-nya itu boleh, ya. Tapi kalau istri nggak boleh, ya ngecek HP suaminya, ya. Maka ya termasuk anak sendiri, ya. Handphone ini anak kunci. Pakai apa? Pakai sandi. Tapi kemarin ya sempat anak kasih tahu, kasihan juga. Takut penasaran, biarin. Yang penting apa? Yang penting istri kita percaya ya. Jadi nggak sampai ngecek HP kita, ya. Dan ingat ikhwati wa akhwati fillah, kalau misalkan kita berbuat kezaliman, kalau kita berbuat kezaliman dengan menggibah saudara kita dan kita belum minta maaf di dunia ini, maka nanti di yaumil qiyamah, kezaliman yang kita lakukan di dunia ini, kezaliman apa saja, pernah membunuh, atau juga pernah menipu orang, atau pernah ngambil duit orang, atau pernah mungkin nggak ngaku ketika punya hutang, atau juga kezaliman menggibah orang lain. Kalau kita belum minta maaf di dunia, atau belum mengembalikan hak-hak orang lain yang ada pada kita, maka nanti di yaumil qiyamah itu akan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah tabaraka wa taala, akan dikisos oleh Allah, ya. Dan ingat ikhwati wa akhwati fillah, di akhirat nanti enggak ada yang namanya barter dengan uang, itu enggak ada, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di akhirat nanti ikhwati wa akhwati fillah itu enggak ada manfaatnya, harta, anak itu enggak ada manfaatnya. Artinya kalau misalkan urusan kita di dunia ini pernah berbuat zalim kepada orang lain, belum kita selesaikan di dunia ini, maka nanti di akhirat itu akan dibarter dengan apa? Dengan amal baik yang kita lakukan. Ya, seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang orang muflis kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang muflis? Siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang bokeh? Maka para sahabat mengatakan, al muflisu fina ya Rasulullah, man la dirham lahu wa la dinar. Orang yang muflis di antara kami adalah orang yang enggak punya harta, enggak punya dirham, enggak punya dinar, kata para sahabat. Kemudian Rasul mengatakan, al-muflis, orang yang muflis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa shadaqatin, adalah orang yang nanti di yaumil qiyamah dia datang membawa pahala yang sangat banyak, pahala salatnya, pahala hajinya, pahala puasanya, pahala sedekahnya. Namun dia ketika di dunia pernah berbuat zalim kepada si fulan. Akhirnya kemudian kebaikan-kebaikan yang dilakukan diberikan kepada orang yang dizalimi. Lihat, kebaikan yang kita lakukan jamaah sekalian, kalau kita berbuat zalim akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau misalkan kebaikan-kebaikannya sudah habis,
ukhidat min khotoyahum. Dosa-dosa orang yang kita zalimi diambil, summa turihat ilaihi, kemudian dilemparkan kepada kita, ya. Dilemparkan kepada kita, dan wal iyadu billah, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala, ya. Oleh karenanya penting ikhwati wa akhwati fillah, ya, agar kita menjaga diri kita untuk tidak berlaku zalim di dunia ini, karena sebanyak apapun ibadah kita, kalau misalkan kita masih berbuat zalim, maka tempatnya adalah di nerakanya Allah tabaraka wa taala. Seperti perkataan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, ketika ditanya tentang seorang wanita yang rajin sholat malamnya, rajin sholat wajibnya, rajin puasa wajibnya, rajin puasa sunnahnya, tapi dia tidak bisa menjaga lidahnya, dia sering mencaci, dia sering memaki, maka kemudian Rasul mengatakan, hiya laisat bisyai, dia enggak ada apa-apanya, hiya finnar, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Jadi hati-hati dengan apa? Dengan kezaliman. Wallahu a'lam. Iya. Nah, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allahu iyyakum, sedikit mungkin tentang dosa ghibah ini. Ya. Jadi ada penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab ini, ya, Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau menjelaskan, ya, tentang dosa ghibah. Jadi kalau misalkan dulu kita pernah melakukan dosa ghibah, ya, pernah jelek-jelekin orang, ya, bagaimana cara taubatnya? Ya, bagaimana cara taubatnya? Beliau mengatakan, jika kita pernah menggibah seseorang dan orang itu tahu kalau dia digibahi, maka cara taubatnya adalah datang kepadanya, ya, datang kepadanya dan kita minta maaf, ya, minta maaf sama orang tersebut, ya, bilang, ya afwan, kemarin ana, ya, jelek-jelekin antum, ana bilang antum itu gembrot, ya, ana bilang antum itu badannya bau, macam-macam, ya, atau mungkin, ya, banyak utangnya, macam-macam misalkan, ya. Kemudian kita minta maaf, ya, harus minta maaf, datang kepadanya dan minta maaf sampai kita mendapatkan maafnya, apapun caranya. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau orangnya tahu dia kita gibahi, maka cara taubatnya adalah dengan mendatanginya dan kita minta maaf langsung kepadanya. Adapun kalau misalkan kita yakin orang yang kita gibahi itu tidak tahu, ya, kita pernah menggibah seseorang, kemudian kita yakin bahwasanya orang itu tidak tahu, maka beliau mengatakan tidak usah datang kepadanya, ya, tidak usah datang kepadanya, namun cukup kita memintakan ampunan untuk diri kita, kemudian kita mintakan ampunan untuk orang yang kita gibahi, kemudian yang ketiganya kita sebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di majelis di mana kita menggibahinya, ya. Kalau misalkan kita pernah jelek-jelekin dia, ya, kita bilang misalkan dia itu gembrot, oh enggak, dia itu enggak gembrot sebetulnya, cuma kurang langsing, iya. Jadi kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia di majelis di mana kita menggibahi orang tersebut, ya. Karena masyaallah ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa yakum, kita tahu, ya, bahwasanya ketika kita bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, ketika kita bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, kalau dosa itu kaitannya dengan Allah tabaraka wa taala, ketika kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, selesai. Sebesar apapun dosa kita, sekalipun dosa kita setinggi langit, kata Allah tabaraka wa taala, ya, besar dosa kita kepada Allah tabaraka wa taala, ketika kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya, menyesal, kemudian meninggalkan, kemudian bertekad dengan kuat dalam hati untuk tidak melakukan di kemudian hari, maka taubat kita akan diterima oleh Allah. Seluruh dosa kita semuanya diampuni oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Inilah bedanya kita dengan Allah tabaraka wa taala. Kalau manusia, jamaah sekalian, kita mungkin berteman dengan, ya, sahabat kita, kita baik sama dia puluhan tahun, ya, dari mulai usia 17 tahun kita bersahabat dengan dia sampai usia 40 tahun, dia baik sama kita, kita baik sama dia. Sekali saja kita berbuat keburukan, maka kebaikan-kebaikan kita akan dilupakan sama dia, jemaah sekalian. Benar nggak? Kita sesama manusia, kita baik sama orang, puluhan tahun kita berbuat baik sama dia. Sekali kita berbuat kesalahan, ya, maka kebaikan-kebaikan kita dianggap hilang oleh dia. Ini manusia. Adapun Allah tabaraka wa taala, puluhan tahun kita melakukan dosa kepada Allah, besar dosa kita kepada Allah, namun ketika kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka taubat kita akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kalau dosanya kaitannya kita dengan Allah saja. Adapun kalau misalkan kita memiliki dosa yang ada kaitannya dengan manusia, kayak tadi misalkan
ada kezaliman dalam masalah darah, ya, pernah membunuh, ya, atau juga mungkin ada kezaliman pernah nipu, ya, nipu orang lain, atau ngutang nggak bayar, ya, atau juga kezaliman pernah menggibah orang lain atau mencaci maki orang lain. Maka ketika kita bertaubat kepada Allah, tidak hanya 3 syaratnya, namun ada syarat yang lainnya, yaitu kita harus apa? Minta maaf, ya, kepada orang yang kita berbuat zalim kepadanya. Atau kalau misalkan ada hak-hak orang lain yang ada pada kita, maka kita harus kembalikan kepada mereka. Baru taubat kita diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun kalau misalkan ada orang yang pernah nyolong sendal masjid, ya, atau nyolong sendal orang di masjid, ya, kemudian dia ngaku taubat kepada Allah, ya Allah saya bertaubat, ya, faghfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, namun sendalnya nggak dibalikin, taubatnya belum diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sama seperti yang lainnya juga sama, kedzaliman yang lainnya, ya, pernah ngutang nggak bayar, ya, kemudian dia ngaku sudah bertaubat kepada Allah. Kalau, ya, utangnya belum dibayar, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwati wa akhwati fillah, ya, sebelum kita meninggal dunia, hendaknya kita selesaikan urusan kita bersama manusia di dunia ini, ya. Kalau misalkan kita pernah berlaku zalim kepada orang lain, kepada sahabat-sahabat kita, kepada kawan-kawan kita, urusan kita selesaikan di dunia ini. Jangan sampai ada utang nanti di akhirat, karena di akhirat nggak ada harta, ya. Kalau misalkan kita pernah berbuat zalim kepada orang lain, maka, ya, diganti dengan apa? Amal kebaikan kita yang tadi kita sebutkan akan diberikan kepada mereka orang-orang yang kita zalim. Waliyadzubillah, ya, sudah amalnya sedikit, kemudian dikasih orang lagi, habis sudah. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, ya. Maka penting bagi kita untuk apa? Takut dengan kezaliman ini. Termasuk Nabi mengatakan, ya, ittaqul zulma, takutlah kalian terhadap berbuat kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya berbuat kezaliman akan menjadi kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Demikian ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, yang dapat kita sampaikan, semoga memberikan manfaat. Yang benar datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang salah tentunya dari kejahilan saya. Untuk itu mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jazakumullah ala hudurikum. Terima kasih atas kehadiran jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.